Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ardiansah, NIM saya 202169030049 dari Prodi Teknik Industri semester 5B. Di sini saya mau mepresentasikan jawaban UAS tentang pengendalian kualitas. Untuk yang pertama, berikut adalah soalnya. Dan ini adalah jawaban saya. Target adalah mencapai tingkat keandalan dan kualitas yang tinggi dengan membatasi jumlah cacat hingga 6 standar deviasi dari nilai tengah. Hasil dari implementasi Six Sigma oleh Motorola sangat signifikan. Mereka berhasil meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi tingkat cacat, dan secara keseluruhan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesuksesan Motorola dengan Six Sigma kemudian menjadikan landasan bagi pengguna metode ini dalam berbagai sektor bisnis lainnya seperti perbankan, hotel, rumah sakit, migas, dan sektor lainnya. Berikut adalah soal yang kedua. Berikut adalah jawaban saya, yaitu implementasi Six Sigma melibatkan 5 fase yang dikenal sebagai DMAX, yaitu define atau tentukan. Tahapan ini melibatkan identifikasi masalah, penentuan tujuan proyek, dan membentuk tim. Fokus dalam pemahaman kebutuhan pelanggan dan penetapan parameter kunci yang akan diukur. Measure atau ukur. Pada fase ini dilakukan pengukuran dan pengumpulan data terkait proses yang sedang dianalisis. Dan yang ketiga, analisis. Tahap ini melibatkan analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak pada masalah atau ketidaksempurnaan dalam proses, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang tepat. Improve atau perbaiki. Setelah mengidentifikasi masalah, tahapan ini mencakup pengembangan dan mengimplementasi solusi untuk meningkatkan proses. Kontrol atau kendalikan. Pada tahapan terakhir, dilakukan penempatan kontrol atau monitoring untuk memastikan perbaikan yang telah dilakukan dapat dipertahankan. Berikut adalah soal yang ketiga. Dari jawaban saya, yaitu adalah ISO 20000 Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Standar ini mengenai sistem manajemen keamanan pangan yang memberikan kerangka kerja untuk memastikan keamanan pangan dari hulu ke hilir dalam rantai pasok makanan. HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point, metode sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan resiko biologis, kimia, dan fisika yang dapat membahayakan keselamatan pangan dalam semua tahapan produksi. GMP atau Good Manufacture Practice. Pedoman ini mengatur praktik-praktik produksi yang baik untuk industri makanan dan minuman, mencakup aspek-aspek seperti kebersihan, pengendalian proses, dan manajemen risiko untuk memastikan produk berkualitas. FSC 20000 Sistem Sertifikasi Keamanan Pangan. Standar ini menggabungkan ISO 20000 dengan prinsip-prinsip GMP, menciptakan sistem manajemen keamanan pangan yang komprehensif untuk perusahaan makanan dan minuman. IFC International Fresture Standards. IFC menyediakan kerangka kerja untuk menilai dan mengendalikan risiko kualitas dan keamanan produk di sepanjang rantai pasok makanan dengan memfokuskan dalam persyaratan seperti manajemen sumber daya produksi dan menguji produk.
Berikut adalah soal yang keempat. Dari jawaban saya, pengembangan terhadap GMP. Yang pertama, pelaku industri perlu memahami prinsip-prinsip GMP dan relevansi dengan produksi makanan minuman, menyediakan pelatihan bagi karyawan mengenai praktik GMP yang benar. Dan yang kedua, menyusun dokumen GMP, membuat dokumen yang cakup prosedur operasional standar atau SOP untuk setiap tahapan produksi, dengan cara menetapkan protokol kebersihan dan memelihara peralatan. Dan yang ketiga, pengendalian bahan baku, memastikan keberlanjutan pasok bahan baku yang berkualitas, memberikan dan mengidentifikasi bahan baku yang sesuai dengan standar kualitas. Dan yang keempat, kebersihan standar sanitasi, menetapkan prosedur kebersihan untuk fasilitas, peralatan, dan karyawan, memastikan kepatuhan terhadap sanitasi yang ketat dalam sebuah area produksi. Dan 5, pengendalian proses produksi, memonitor dan mengontrol setiap tahapan produksi untuk memastikan keberlanjutan kualitas, melakukan pengujian produk secara berkala untuk menjamin kepatuhan terhadap standar. Dan yang keenam, manajemen risiko dan keamanan produk, menilai dan mengelola risiko kontaminasi atau bahaya lainnya yang dapat mempengaruhi keamanan produk, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan pangan yang sesuai. Dan yang ketujuh, pemeliharaan saran produksi, menetapkan jadwal pemeliharaan rutin untuk peralatan dan fasilitas produksi, memastikan bahan peralatan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar. Dan yang kedelapan, pelabelan dan penyimpanan produk, menetapkan prosedur pelabelan yang jelas dan akurat, memastikan produk disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk mempertahankan kualitas. Dan yang kesembilan, pemantauan dan peninjauan, melakukan pemantauan secara teratur untuk memastikan pengaturan GMP, melakukan peninjauan berkala terhadap SOP dan mengaruhi sesuai kebutuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.